Bab 841 Formasi Roh Berwarna Emas. 10 hari penuh telah berlalu sejak Chu Feng memasuki Spirit Power Forging Furnace. Saat ini, api keemasan di dalam tungku masih mengamuk, mereka bahkan lebih ganas daripada awalnya. Boom! Tiba-tiba, ada riak di dalam api saat seseorang secara bertahap muncul. Dia berjalan perlahan menuju pintu keluar tungku, orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Pada saat itu, kulitnya pucat dan pembuluh darahnya membengkak di seluruh tubuhnya. Darah mengalir memenuhi matanya yang melebar, dapat dilihat bahwa meskipun dia bertahan 10 hari di Spirit Power Forging Furnace, 10 hari itu tidak berlalu dengan baik. Pada saat itu, setiap langkah yang dilakukan Chu Feng mirip dengan mengangkat batu yang berat. Mereka membutuhkan perjalanan besar kekuatan, tetapi api emas masih tetap tak kenal ampun karena mereka benar-benar meningkat kekuatannya. Terus kusut Chu Feng, tidak mau membiarkannya pergi. Dalam situasi seperti itu, mata Chu Feng tiba-tiba berkilauan ketika kekuatan formasi roh yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti beberapa naga emas, mereka berputar ke atas. Itu adalah kekuatan formasi roh emas. Saat mereka menghadapi pembalasan kekuatan seperti itu, api keemasan itu seperti serigala lapar yang bertemu harimau. Dalam sekejap, serangan mereka semua menghilang dan api semua mundur. Segera, nyala api di dalam Spirit Power Forging Furnace menjadi sangat tipis, dan Chu Feng juga berhasil melangkah keluar dari dalam. Haha, sukses, mendapatkan kekuatan formasi roh emas di tingkat ke-9 dari alam surga. Panen di sini saat ini benar-benar tidak kecil sama sekali. Tepat pada saat itu, Egi, yang telah terdiam selama beberapa saat, tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Mengambil kekuatan tak terbatas yang dia kirimkan, senyum juga muncul di wajah Chu Feng. Dalam 10 hari terakhir, dia telah mengalami siksaan yang menyiksa. Tapi untungnya, dia tidak mengalami siksaan seperti itu tanpa hasil karena dia masih menerima hadiah yang sesuai. Senior, terima kasih atas pemberian dermawanmu. Chu Feng tidak bisa menahan untuk berbalik, dan dia menyatakan rasa terima kasihnya kepada Spirit Power Forging Furnace. Dia tidak memberi hormat pada tungku, tetapi untuk penguasa menara hantu Asura. Teknik formasi roh Chu Feng sudah sangat terampil. Dan sekarang, dengan penguatan kekuatan rohnya, dan mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan formasi roh emas, yang membuat teknik formasi rohnya naik ke tingkat lain. Jika itu hanya pertempuran antara teknik formasi roh, kemungkinan tidak ada seorang pun di wilayah Laut Timur yang bisa mengalahkan Chu Feng. Orang harus mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh Chu Feng di sini cukup berlimpah. Dan, tentu saja, alasan Chu Feng memiliki perbaikan yang sangat besar adalah karena penguasa menara Asura Ghost. Itu adalah penguasa menara hantu Asura yang meninggalkan tungku penempaan kekuatan roh ini di belakang. Yang pada gilirannya membantu Chu Feng mendapatkan kekuatan yang bahkan orang lain tidak berani percayai. Menjadi spiritualis dunia jubah emas di tingkat ke-9 dari alam surga. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dan bahkan bisa dikatakan tidak biasa. Namun, Chu Feng, dengan tubuh khususnya, semangat yang kuat, dan ketekunan yang gigih, telah melakukannya. Namun, itu masih karena Master Menara Hantu Asura bahwa Chu Feng bisa mencapai apa yang dia lakukan. Meskipun Chu Feng memang melewati tes dan berjuang untuk kekuatan ini sendiri, seperti yang mereka katakan. Kenali bantuan yang diberikan dan membayarnya dengan tepat. Chu Feng adalah orang yang tahu itu. Saat ini, penguasa menara hantu Asura tidak ada di sini, jadi Chu Feng hanya bisa memberikan salam dan terima kasihnya tanpa menghadapi apapun. Jadi itu memang hanya bisa digunakan sekali, ya? Setelah ucapan terima kasih, Chu Feng mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa api di dalam tungku penempaan kekuatan roh sudah benar-benar padam. Bahkan tubuh tungku yang berwarna hitam menjadi ilusi. Seperti yang dinyatakan oleh tanda, tungku penempaan kekuatan roh menghilang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kaki Chu Feng bergoyang ke kiri dan ke kanan. Segera setelah itu, seluruh istana mulai bergoyang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari istana, dan itu menjadi semakin besar. Batuan pecah dengan berbagai ukuran jatuh tanpa henti dari retakan di atas istana itu benar-benar runtuh. Chu Feng sedikit mengerutkan kening ketika melihat itu.
Dia dengan cepat mulai terbang dengan tubuhnya yang lelah dan bergegas keluar dari istana. Namun, setelah terbang keluar, kegelisahan di mata Chu Feng menjadi lebih kuat karena hanya setelah keluar dia menyadari keretakan tidak terbatas pada istana saja, tetapi untuk seluruh dunia. Gunung, sungai, langit, bumi, dan bahkan ruang itu sendiri runtuh. Ini buruk. Tuan formasi ini membuat sistem penghancuran diri. Setelah orang yang ditakdirkan menerima apa yang ditinggalkannya, menara hantu Asura ini akan dihancurkan. Cepat tinggalkan tempat ini, atau kamu juga akan menghilang dengan semua yang ada di sini. Bahkan Egi mulai panik ketika dia melihat itu. Secara alami, Chu Feng tidak berani ragu saat dia cepat menggunakan teknik Dashing Azure Dragon. Dia menjadi aliran cahaya biru dan dengan cepat terbang keluar dari jalan yang dimasukinya. Di perjalanan kembali, Chu Feng tidak bisa membantu menyapu pandangannya ke lautan tulang yang luas. Dan ketika dia memikirkan fakta bahwa mantan ahli super akan sepenuhnya menghilang bersama menara hantu Asura ini, ada emosi yang tak terkatakan dalam hati Chu Feng. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu karena hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Untungnya, Chu Feng berhasil melarikan diri sebelum menara hantu Asura runtuh. Ledakan. Tak lama setelah Chu Feng melangkah keluar dari menara hantu Asura, ledakan besar bergema dan menara hancur total. Pertama, itu menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menjadi partikel debu yang sangat kecil sebelum menghilang seluruhnya. Menara hantu Asura di Provinsi Spirit 9 provinsi yang telah berdiri lebih dari 10.000 tahun lenyap begitu saja. Tuan Chu Feng, apa yang terjadi di sini? Kenapa menara hantu Asura menghilang? Petik 2. Setelah mendengar suara memekakkan telinga, para ahli dari World Spirit Guild bergegas mendekat. Namun, ketika mereka tiba, mereka kebetulan melihat pemandangan kehancuran menara hantu Asura. Mereka semua mengerutkan alis mereka dengan erat ketika kulit mereka sangat terdistorsi. Mereka semua takut dengan pemandangan itu. Bagi mereka, menara hantu Asura adalah harta yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Saat itu, justru karena menara hantu Asura ini mereka berselisih dengan klan Jie. Orang bahkan bisa mengatakan Asura Ghost Tower adalah hal yang paling berharga bagi World Spirit Guild mereka. Namun saat ini, itu benar-benar dihancurkan. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu tidak terkait dengan kalian. Pencipta hanya merasa tidak perlu lagi keberadaannya. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu berkata, jangan jaga tempat ini lagi. Ikuti aku. Tanpa Asura Ghost Tower, kamu tidak perlu tinggal di sini. Petik 2. Ini. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, orang-orang itu menundukkan kepala dalam diam. Mereka berada dalam situasi yang sangat saling bertentangan. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan kepada senior Gu Tianchen apa yang terjadi di sini. Aku jamin mereka tidak akan menyulitkan kamu. Chu Feng melihat alasan konflik internal mereka. Kalau begitu terima kasih, Tuan Chu Feng. Para ahli persekutuan roh dunia sangat gembira ketika mereka mendengar itu. Mereka buru-buru menggenggam tangan mereka di Chu Feng, membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Alasan mereka tetap tinggal adalah untuk menara hantu Asura. Sekarang, sejak itu hilang, tentu saja tidak perlu bagi mereka untuk tetap tinggal. Namun, karena perintah, mereka tidak berani pergi meskipun mengetahui benua 9 provinsi itu berbahaya. Tapi karena Chu Feng telah berbicara sekarang, mereka bisa lolos dari malapetaka yang akan datang. Bagaimanapun, mereka tahu Chu Feng sekarang adalah orang yang kuat dan berpengaruh. Di 9 provinsi saat ini, siapa yang berani tidak memberi wajah Chu Feng? Bahkan nenek moyang lama mereka dari World Spirit Guild, Gu Tianchen, hanyalah orang yang tidak penting jika dibandingkan dengan Chu Feng. Bab 842 Kegelisahan. Setelah penghancuran menara hantu Asura, tidak ada yang tersisa dalam provinsi roh yang membutuhkan kekhawatiran Chu Feng. Jadi, memimpin sekelompok ahli, dia pergi. Namun, dia tidak segera meninggalkan benua 9 provinsi. Dia pertama kali kembali ke Provinsi Azure. Alasan dia kembali secara alami karena makam kekaisaran. Pada awalnya, Chu Feng bersiap untuk masuk dan mengunjungi Qiu Chanfeng. Pertama, melaporkan situasi di wilayah Laut Timur.
dan juga berharap dia bisa memberinya semacam nasihat. Namun, setelah masuk, Chu Feng menemukan bahwa makam kekaisaran benar-benar terlalu mendalam. Setelah beberapa saat, jebakan yang telah ditembus oleh Huang Fu Haoye sudah diperbaiki sendiri. Secara alami, Chu Feng tidak berani menantang formasi roh yang mengerikan itu. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Chu Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, sebelum pergi, dia tidak lupa untuk meletakkan formasi penyembunyian lain di depan pintu masuk kuburan kekaisaran. Kalau-kalau ada ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang datang dan menemukan tempat ini. Sebenarnya, makam kekaisaran yang ditemukan tidak terlalu penting, tetapi jika Qiu Chanfeng ditemukan, itu tidak akan baik sama sekali. Meskipun Qiu Chanfeng, yang disebut tuannya, tidak memberi Chu Feng terlalu banyak bantuan, dia masih tuannya. Chu Feng berharap tidak ada yang akan terjadi padanya. Setelah beberapa peristiwa lagi, Chu Feng akhirnya membawa para ahli dari World Spirit Guild ke kediaman baru orang-orang dari 9 provinsi. Itu adalah tanah yang dinamai Benua Desolate. Benua Desolate tidak benar-benar sunyi. Di benua itu, masih ada beberapa orang yang tinggal di sana, tetapi sangat sedikit pakar budidaya. Bahkan ada lebih sedikit sekte dan hal-hal seperti itu, jadi itu sebabnya dinamai oleh benua lain sebagai salah satu benua yang paling mengalami kemunduran. Itu juga mengapa benua itu tidak menarik perhatian. Itu bahkan diabaikan oleh beberapa orang, jadi Chu Feng memilih untuk memindahkan semua orang ke tempat ini. Dengan demikian, dengan bantuan dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, orang-orang dari benua 9 provinsi kini telah menempatkan diri mereka di benua Desolate. Mereka tidak melakukan konstruksi berskala besar seperti membangun kota di tempat-tempat di mana terdapat banyak orang, dan sebaliknya. Memilih untuk hidup secara tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan di mana ada binatang-binatang berbahaya, tempat-tempat yang tidak berani dimasuki orang lain. Meskipun banyak yang merasa tidak nyaman karena meninggalkan tanah air mereka, setelah Chu Feng kembali, kerumunan menyapu emosi mereka yang putus asa dan mereka semua bersemangat. Bagi mereka, Chu Feng tidak hanya ahli puncak, ia juga orang yang menyelamatkan mereka semua, pahlawan besar di hati mereka. Dan karena Chu Feng sedang terburu-buru untuk merelokasi kerabat dan teman-temannya, dia bahkan tidak makan enak dengan orang banyak. Jadi, pada hari dia kembali, perjamuan diadakan hanya untuknya. Dia makan dan bersulang dengan banyak teman dan manula dari sekolah Azure Dragon, World Spirit Guild, dan dinasti Jiang. Kakak Chu Feng, apakah kamu masih akan kembali ke wilayah Laut Timur? Jangan pergi, saat ini, terlalu berbahaya di sana. Petik 2. Ya, Junior Chu Feng, dalam perspektif aku, bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami dan bersembunyi di sini sebentar? Ketika kita semua bersaudara menjadi Martial Lords, kita bisa langsung berjalan ke jalan surgawi dan melihat tanah suci martialisme itu. Petik 2. Ya, Chu Feng, Brother Wu Xiang dan Senior Zhang benar. Karena kamu sudah menyelamatkan Sister Ziling, mengapa tidak membawa keluarganya ke sini dan berkultivasi dengan damai bersama kami? Selama jamuan makan, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou, dan Su Mei, orang-orang yang dekat dengan Chu Feng, semua mendesak dia tidak kembali ke wilayah Laut Timur. Dan ketika orang lain mendengar tentang itu, hampir semua orang menatap Chu Feng. Bahkan ada sedikit memohon dan mendesak di mata mereka, mereka semua berharap Chu Feng akan tinggal. Setelah relokasi, mereka juga telah belajar tentang wilayah Laut Timur dari anggota Sekte Night Crippling Night. Mereka sudah tahu bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal memasang poster dicari di mana-mana untuk Chu Feng. Ziling memang telah diselamatkan, dan sebuah batu besar di hatiku akhirnya menghilang. Namun, Crippling Night Demon Sect telah memperlakukan aku dengan baik. Aku tidak bisa begitu saja menyembunyikan diri ketika Sekte Malam melumpuhkan yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi bersiap untuk memulai perang. Namun, Chu Feng dengan tegas menggelengkan kepalanya ke arah tatapan kerumunan, lalu dengan tegas berkata, aku harus kembali. Petik 2. Tapi, pada saat itu, Su Rou dan Su Mei ingin mengatakan sesuatu. Little Rou, Little Mei, biarkan saja. Pria memang seperti ini. Jangan bersikap lunak dan menasihatinya untuk tidak loyal. Tetapi pada saat itu,
pendiri Azure Dragon berbicara. Selain itu, ketika dia berbicara, dia berdiri, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, Chu Feng, silakan. Seorang pria yang baik seharusnya tidak takut akan risiko dan dia harus berjuang bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kami akan menunggu kamu kembali. Aku yakin ketika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lebih kuat. Kepulauan eksekusi abadi itu juga pasti tidak akan mengalahkanmu. Petik 2. Chu Feng, kami mendukungmu. Pergi, lakukan apa yang kamu mau. Tidak peduli kapan, kami akan mendukungmu sampai akhir. Setelah pendiri Azure Dragon berbicara, leluhur tua dinasti Jiang, Zhuge Liuyun, dan yang lainnya semuanya mengangkat kacamata mereka. Para senior semua bersulang ke arah Chu Feng. Lansia, terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ketika dia melihat itu, Chu Feng merasa sangat tersentuh. Dia dengan cepat bangkit dan memanggang kerumunan. Karena bahkan banyak senior dari benua 9 provinsi berbicara, tidak ada yang mendesak Chu Feng untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka hanya memilih untuk mendukung Chu Feng. Namun, setelah Chu Feng bersikeras untuk pergi, Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi ingin bergabung dengan sekte malam iblis yang melumpuhkan terlepas dari apa yang harus mereka lakukan. Dan bertarung bahu-membahu dengan Chu Feng ketika mereka kembali ke wilayah Laut Timur. Secara alami, Chu Feng tidak ingin mereka melakukan itu, tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka berempat dengan cara yang sama mereka tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa memilih untuk berkompromi. Membawa mereka berempat, dan pasukan sekte Night Crippling Knight, mereka semua kembali ke wilayah Laut Timur. Sebelum tiba, tentara Crippling Knight Demon Sect, dengan 10 kapal perang mereka, berpisah dengan Chu Feng dan yang lainnya. Dari apa yang mereka katakan, perang antara sekte Demon Knight yang melumpuhkan dan kepulauan eksekusi immortal telah dimulai, jadi mereka harus dengan cepat memasuki medan perang. Adapun Chu Feng, dia adalah orang yang sangat penting yang membutuhkan perlindungan dari Crippling Knight Demon Sect. Namun, karena perang, semua ahli yang telah menunjukkan diri mereka berjuang sehingga tidak ada orang yang bisa melindunginya. Jadi, saat itu ketika Chu Feng memimpin pasukan kembali ke benua 9 provinsi. Raja Bumi mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu peduli dengan tentara setelah menangani masalah ini di benua 9 provinsi. Akan baik bagi mereka untuk kembali sendiri. Selain itu, sebelum Chu Feng menerima perintah, dia tidak bisa dengan terburu-buru menghadapi orang-orang dari kepulauan eksekusi immortal, juga tidak bisa pergi menemukan mereka sendiri. Jadi, Raja Bumi menyarankannya untuk pergi ke puncak berkabut. Dengan perlindungan Lady Piao Miao, Raja Bumi dan para pakar sekte malam iblis yang melumpuhkan lainnya bisa lebih nyaman. Pada kenyataannya, bahkan jika Raja Bumi tidak mengatakan hal-hal itu, tempat yang paling ingin dicapai Chu Feng masih adalah puncak berkabut. Pertama, itu karena Ziling ada di sana sehingga dia ingin tahu bagaimana perkembangan obat untuk pelet surga mencengkeram Ziling. Kedua, meskipun dia berjanji pada Jiang Wuxiang dan yang lainnya bahwa mereka bisa memasuki sekte malam melumpuhkan dan bertarung bahu-membahu dengannya, Chu Feng tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Karena itu, karena dia tidak bisa menjamin keselamatan mereka, itu adalah pilihan terbaik untuk membawa mereka ke puncak berkabut. Namun, tepat ketika Chu Feng tiba di pintu masuk, dia disambut segera oleh penjaga puncak misti, dan mereka membawanya ke Lady Piao Miao. Melihat dia mencarinya dengan urgensi seperti itu, Chu Feng mulai merasa gelisah. Dia merasa sesuatu telah terjadi. Bab 843 Kabar Baik. Senior, masalah mendesak apa yang dibutuhkan Lady Piao Miao untukku? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu. Lady Piao Miao hanya memberitahu kami penjaga untuk segera membawa kamu ke Peak of Myriad Illusions setelah kamu kembali. Petik 2. Four Seasons tidak ada di sini? Ketika dia mendengar Peak of Myriad Illusions, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia tahu bahwa puncak adalah salah satu puncak terpenting dan biasanya hanya mereka dan Lady Piao Miao yang bisa masuk. Yang lain dilarang mendekatinya. Biasanya, Chun Wu akan membawanya ke tanah terlarang seperti ini. Namun saat ini, Lady Piao Miao memiliki penjaga yang biasa membawanya. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dan secara tidak sadar merasa bahwa Chun Wu dan yang lainnya mungkin tidak ada di sini. Nyonya Chun Wu,
Xia Yu, Qi Yuzu, dan Dong Sui tidak ada di sini. Pemandu itu menggelengkan kepalanya. Memang, itu sama dengan tebakan Chu Feng. Senior, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan? Chu Feng cepat bertanya. Tuan Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu ini. Mohon maafkan aku. Pemandu itu memiliki wajah yang sangat canggung. Sepertinya dia tidak memberitahu Chu Feng dan benar-benar terlihat seperti dia tidak tahu apa-apa. Chu Feng tidak terus bertanya, tetapi ada beberapa pemikiran di benaknya. Karena Lady Piao Miao perlu melihatnya dengan sangat mendesak, sesuatu pasti terjadi. Kalau tidak, menilai dari sifatnya, dia tidak akan melakukan itu. Setelah tiba di Peak of Myriad Illusions, Chu Feng menemukan pemandangan di sana cukup indah. Namun, di seluruh puncak, hanya ada satu menara. Bentuknya normal, tetapi ada beberapa warna. Warna saling menjalin satu sama lain dan tak ada habisnya berubah. Itu sangat mistis dan juga sangat indah. Tuan Chu Feng, Nyonya Piao Miao sedang menunggumu di dalam. Pemandu itu tidak berani masuk. Dia berhenti 3 meter dari menara. Chu Feng mengangguk, lalu naik ke menara. Dia bisa melihat bahwa itu adalah menara yang cukup mengesankan. Tidak hanya dibangun dengan bahan khusus, itu bahkan diperkuat oleh formasi roh yang kuat. Jika itu disegel, bahkan dia tidak bisa membukanya. Namun, karena itu tidak disegel, Chu Feng memberikan dorongan ringan dan pintu terbuka. Ketika dia memasuki menara, Chu Feng melihat Lady Piao Miao. Pada saat itu, matanya tertutup rapat dan dia duduk bersila. Dia menyalurkan kekuatan ke dalam formasi. Itu adalah formasi refining. Di dalam formasi, ada segala macam bahan aneh yang disuling dan digabung menjadi satu. Lady Piao Miao sedang membuat pelet, dan pada saat itu, menilai dari kualitas bahan dalam formasi, Chu Feng tahu itu adalah pelet yang sangat mengesankan. Kamu sudah kembali. Apakah semuanya sudah ditangani dengan cukup baik? Lady Piao Miao tidak membuka matanya tetapi tahu Chu Feng telah datang. Piao Miao Senior, terima kasih atas perhatian kamu. Hal-hal telah ditangani dengan baik, jawab Chu Feng jujur. Tidak perlu cemas. Aku memanggilmu dengan tergesa-gesa sebenarnya karena aku punya kabar baik. Aku sudah menemukan metode untuk menghancurkan efek Heaven Gripping Pellet. Hal yang aku hasilkan saat ini adalah obatnya, kata Lady Piao Miao. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, senior. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Apakah metode ini akan berhasil atau tidak? Aku tidak pasti, tetapi akan selalu ada risiko. Meskipun Ziling sendiri bersedia mengambil risiko dan menerima obat ini, sebagai orang terdekat dengannya, kamu harus siap secara mental, kata Lady Piao Miao. Daripada membiarkan Ziling menjadi cacat, lebih baik mencari beberapa peluang. Aku menghormati pilihan Ziling. Chu Feng tidak keberatan mengambil risiko karena dia tahu sejak Ziling setuju, itu berarti dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Dia ingin mengambil kekuatan miliknya, dan Chu Feng memiliki pikiran yang sama. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Lady Piao Miao mengangguk. Kemudian, dia berkata, namun, ada terlalu banyak bahan yang dibutuhkan untuk penyembuhan ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat ditemukan di Misty Peak, jadi aku sudah menginstruksikan Chun Wu, Xia Yu, Qi Yuzu, Dong Sui, dan Yan Ruyu untuk turun ke puncak dan mencari mereka. Panennya cukup bagus. Tapi, obat inti yang aku percayakan pada Lady Qi Usui untuk dicari belum dibawa kembali. Dengan kekuatan dan kemampuannya, untuk mendapatkan obat ini seharusnya tidak ada masalah dan dia seharusnya sudah kembali, tetapi dia belum kembali. Aku tidak tahu apakah ada perubahan keadaan jadi aku agak khawatir. Namun, sekarang, aku harus fokus meramu obat ini dan aku tidak bisa pergi. Jadi, aku ingin kamu membantu aku melihat mengapa Lady Qi Usui belum kembali. Petik 2. Lalu, apa yang Lady Qi Usui cari, dan di mana dapat ditemukan? Chu Feng cepat bertanya. Dia juga agak khawatir ketika mendengar kata-kata Lady Piao Miao. Yang dicari oleh Lady Qi Usui adalah obat suci naga dan Phoenix. Itu ditemukan di lokasi lama gereja surga api. Namun, di pintu masuk, ada formasi penyembelihan yang mendalam. Orang normal tidak bisa masuk, jadi aku ingin kamu melihatnya. Setelah semua,
dengan teknik formasi roh yang kamu miliki, aku merasa relatif nyaman. Bahkan jika kamu tidak dapat melewati formasi, setidaknya kamu dapat mundur dengan semuanya utuh, kata Lady Piaomiao. Aku bersedia untuk menyelidiki apa yang terjadi. Chu Feng mengangguk dan dengan tegas setuju. Mengesampingkan fakta bahwa ini terkait dengan Ziling, Qi Usui Fuyan melakukan ini untuk membantunya dan Ziling. Dan, dengan kultivasi dan statusnya, dia seharusnya kembali dengan cepat jika dia pergi ke alamat lama Gereja Surga Api untuk mendapatkan sesuatu. Namun, saat ini, dia masih belum kembali. Belum lagi bahwa Lady Piaomiao khawatir, Chu Feng juga khawatir. Pintu masuk ke Burning Heaven Church adalah di Interplanes. Pergi temukan Ziling dan beritahu dia bahwa kamu telah kembali. Singkirkan kekhawatiran kamu, dan pergi ke Interplanes. Namun, ingat, jika kamu tidak bisa melewati formasi penyembelihan, jangan memaksanya. Ketahuilah kekuatanmu sendiri. Petik 2. Saat Lady Piaomiao berbicara, dia membuka matanya. Dengan satu telapak tangan, dia menggambar peta di udara. Itu adalah peta Interplanes, dan di atasnya adalah pintu masuk gereja Burning Heaven. Namun, dia hanya mencatat lokasi pintu masuk tetapi bukan metode menonaktifkan formasi penyembelihan. Kalau begitu, aku akan pergi. Setelah menghafal peta, Chu Feng meninggalkan menara. Setelah dia pergi, dia menemukan bahwa pemandu itu masih berdiri di tempat, menunggunya. Senior, apakah kamu tahu di mana Ziling? Tanya Chu Feng. Lady Piaomiao sudah menginstruksikan aku. Tuan Chu Feng, ikuti aku. Pemandu itu bergerak dan mulai memimpin Chu Feng ke puncak lain. Puncak itu sangat indah, bahkan lebih unggul dari Peak of Myriad Illusions. Bisa dikatakan sebagai salah satu puncak terindah di Misty Peak, dan di puncak itu, ada istana yang sangat indah. Istana tidak memiliki aura kuno itu benar-benar baru. Jelas, Lady Piaomiao memiliki yang dibangun khusus untuk Ziling. Di luar istana, ada orang cantik yang mengangkat kepalanya dan melihat. Setelah melihat Chu Feng, dia dengan cepat terbang. Orang itu adalah Ziling. Tuan Chu Feng, aku akan pergi. Setelah memimpin, pemandu pergi atas kemauannya sendiri. Chu Feng, akhirnya kamu kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku sangat khawatir untuk kamu. Apakah Sister Surou dan Sumei sehat? Mengapa aku tidak melihat mereka bersama kamu? Joy mengisi wajah Ziling ketika dia melihat Chu Feng. Dapat dilihat bahwa pada hari-hari terakhir, dia selalu khawatir tentang Chu Feng. Bab 844 Interplanes. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Surou dan Sumei telah datang ke puncak berkabut, dan bahkan Frater Wuxiang dan Zhang Senior telah datang. Mereka dikawal ke tempat tinggal mereka sekarang, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Sangat, bawalah aku untuk melihatnya. Ziling sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng. Dia menyeret Chu Feng dan berlari menuruni puncak, tidak sabar untuk melihat Surou dan Sumei. Dipimpin oleh pemandu, Chu Feng dan Ziling segera tiba di kediaman Surou dan Sumei. Karena tempat tinggal Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi belum diatur, mereka berdua juga ada di sana. Karena Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi sama-sama sudah mengenal Ziling dan hubungan mereka cukup baik, setelah melihatnya, mereka mengobrol dengan wajar. Itu adalah sesuatu yang orang harapkan. Di sisi lain, Surou dan Sumei pernah mengalami koma sebelumnya. Mereka hanya mendengar Chu Feng berbicara tentang Ziling tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihatnya. Orang akan mengira bahwa setelah melihat Ziling, mereka harus merasa agak jauh. Namun, bahkan tidak ada sedikit ketidaktahuan. Tidak hanya tidak ada dari mereka, tidak ada dari Ziling. Tiga keindahan itu seperti saudara perempuan yang sudah saling kenal sejak lama. Mereka mengobrol dengan riang, dan bahkan tertawa riang. Mereka benar-benar melemparkan Chu Feng, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi ke samping, mengabaikan mereka. Kakak Chu Feng, jujur saja, aku benar-benar merasa sedikit kagum terhadapmu. Melihat tiga wanita cantik berbicara satu sama lain secara harmonis, Jiang Wuxiang berbicara sambil tersenyum. Kata-katanya juga penuh menggoda. Kamu tidak hanya merasakan kekaguman, aku juga merasakan kekaguman. Berpikir saat itu di sekolah Azure Dragon, aku masih cukup berkarakter. Oh,
betapa banyak gadis cantik mengekspresikan cinta mereka kepada aku. Meskipun aku mengatakan aku tidak menemukan pasangan, aku masih ingat dengan jelas bahwa dari para wanita yang aku kenal, hanya hati Junior Surou yang tidak tergerak oleh aku. Pada waktu itu, aku bahkan berpikir dia sama dengan aku, mengabdikan dirinya dalam mengejar kultivasi, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot dengan pria. Tapi sekarang, aku tahu aku salah. Junior Surou tidak sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, hanya saja aku tidak memiliki cukup pesona. Setelah Junior Chu Feng memasuki sekolah Azure Dragon, Junior Surou dengan cepat tertarik padanya. Tidak hanya dia ditaklukkan olehmu, bahkan saudara perempuannya, Little Su Mei, ditaklukkan olehmu. Bahkan tubuh ilahi legendaris Lady Ziling ditaklukkan oleh kamu. Dan tiga keindahan ini bahkan sangat mencintaimu. Di dunia ini, mungkin ada orang yang akan mengagumimu, Junior Chu Feng, kata Zhang Tianyi dengan aneh sambil menyeringai. Saat dia menghadapi ejekan dari dua saudara laki-lakinya yang baik, hanya ada senyum bahagia di wajah Chu Feng. Dia tahu memiliki tiga wanita cantik yang penuh kasih yang bahkan akan mengorbankan hidup mereka baginya adalah kekayaannya yang besar. Dia harus menghargai mereka dengan baik. Setelah pertemuan singkat, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi. Meskipun dia sangat tidak rela hatinya, Ziling, Su Mei, dan Surou, yang semuanya bertimbang rasa, tidak menahannya. Di sisi lain, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang ingin keluar bersama Chu Feng, tetapi perjalanan ini mengharuskannya untuk menembus formasi pembantaian. Chu Feng tidak tahu seperti apa rupanya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa melindungi keduanya atau tidak. Dan selama mereka membayangkan mereka tidak akan membantu dan malah mungkin menjadi beban, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang juga memilih untuk tetap berada di Misty Peak. Adapun Chu Feng, dia tidak punya pilihan selain untuk melangkah di perjalanan yang penuh dengan yang tidak diketahui, sendirian. Aku benar-benar berharap suatu hari nanti aku bisa membantunya, jadi dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri, kata Zhang Tianyi dengan suara rendah saat dia melihat ke arah kepergian Chu Feng. Tentu saja aku memiliki pemikiran yang sama, tetapi bahkan dengan garis darah kekaisaran. Tampaknya akan sangat sulit untuk mengejarnya. Jiang Wuxiang di samping juga memiliki wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan. Sebenarnya, mungkin tidak begitu. Junior Chu Feng memberitahu aku kultivasinya yang sebenarnya saat ini hanya tingkat ke-9 dari alam surga. Dia hanya Lord Martial peringkat 3 karena kekuatan istimewanya. Sekarang, aku punya sedikit perasaan bahwa aku akan membuat terobosan segera. Selama aku berhasil, kultivasi aku akan sama persis dengan Junior Chu Feng. Selain itu, dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, selama aku bisa melangkah ke tingkat ke-9 dari alam surga, aku bahkan dapat melakukan pertarungan melawan Lord Martial peringkat 1. Jika aku menjadi dewa perang, aku akan dapat memahami kekuatan yang lebih kuat dari teknik misterius terlarang. Pada saat itu, mungkin aku tidak akan seberat beban seperti aku sekarang. Saat Zhang Tianyi berbicara, sedikit kerinduan muncul di wajahnya. Kakak Tianyi, aku tidak berharap ini menjadi suatu kebetulan. Baru-baru ini, aku juga merasa akan membuat terobosan segera. Bagaimana kalau kita berlomba dan melihat siapa yang membuat terobosan pertama? Jiang Wuxiang berkata sambil tersenyum. Kapan saja, Zhang Tianyi juga tertawa. Dia sangat gembira ketika dia membayangkan dia akan mengejar Chu Feng. Ini bukan kontes yang serius. Mereka hanya berharap bisa bertarung bersama dengan saudara mereka dan tidak selalu bersembunyi di balik perlindungan Chu Feng. Chu Feng tentu saja tidak tahu apa-apa tentang rencana mereka. Melewati arai teleportasi di Misty Peak, ia mengirimnya langsung ke Interplanes, dan karena arai teleportasi itu tidak dikendalikan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal, Chu Feng tidak perlu khawatir bertemu dengan musuh. Tapi, untuk jaga-jaga, Chu Feng masih menggunakan masker transformasional untuk mengubah penampilannya. Lagi pula, poster buronan dirinya telah diselingi tentang wilayah Laut Timur. Dia juga tidak tahu apakah orang-orang di Interplanes tahu penampilannya, juga tidak tahu apakah mereka musuh atau sekutu. Jadi, masih lebih baik untuk menyamar. Setelah perjalanan panjang dalam arai teleportasi, jalan keluar akhirnya muncul di depan Chu Feng. Setelah melangkah keluar, cahaya putih menyilaukan menyinari matanya.
Interplanes memang sesuai dengan namanya. Es dan salju tak ada habisnya dan di mana-mana, menutupi tanah yang dalam di bawahnya. Terlebih lagi, langit suram dan salju turun dengan lebat. Meskipun udara dingin tidak bisa membahayakan tubuh Chu Feng, setelah melihat pemandangan yang membekukan, ada efek mental pada hati Chu Feng, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak dingin. Cepat, cepat pergi. Jika kita terlambat, kita akan kehilangan pertarungan hebat. Siapa yang keluar? Mereka semua keluar. Kepala Sekte Pedang Batu, banyak dari sesepuh mereka, dan bahkan murid inti mereka semua telah keluar. Ini pasti akan menjadi pertempuran besar, dan pertunjukan hebat yang tidak dapat dilewatkan. Petik 2. Tiba-tiba, ada suara gaduh yang datang. Pada saat yang sama, beberapa orang terbang. Tampaknya ada sesuatu yang hidup untuk dilihat. Dunia penanaman bela diri tidak pernah damai. Pertempuran antara sekte adalah yang paling umum, dan karena Chu Feng memiliki urusan di tangannya, ia tidak ingin melakukan apapun. Terutama karena dia tidak jauh dari pintu masuk gereja surga pembakaran, Chu Feng tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sebaliknya, ia pergi ke arah yang berlawanan dari keaktifan. Tidak sabar ingin memasuki gereja surga pembakaran dan melihat apakah Qiu Sui Fuyan ada di sana atau tidak. Jika dia tidak, maka Chu Feng secara pribadi akan mencari apa yang disebut obat suci naga dan Phoenix di alamat lama gereja surga api. Ketika dia menggambar pintu masuk Burning Heaven Church, Lady Piao Miao juga menggambar gambar pengobatan suci naga dan Phoenix. Jelas, Lady Piao Miao juga berharap jika Chu Feng tidak dapat menemukan Qiu Sui Fuyan, dia akan langsung membawa kembali obat suci naga dan Phoenix ke puncak berkabut. Desir, desir, desir. Tapi tak lama setelah Chu Feng terbang, ada beberapa orang lagi yang terbang di depannya. Setelah mendengar diskusi mereka, hati Chu Feng bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa menghentikan langkah maju dan berdiri di udara, dengan hati-hati mendengarkan kata-kata mereka. Bab 845 Sekte Pedang Batu. Bukankah ini berarti Sekte Pedang Batu benar-benar pergi ke sisi Kepulauan Eksekusi Immortal, dan membuat Sekte Crippling Night Demon menjadi musuh? Saat ini, Sekte Pedang Batu sedang bertarung melawan orang-orang dari Sekte Night Crippling. Itu benar sekali. Cepat, cepat. Jika kami terlambat, kami akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Petik 2. Orang-orang bergegas. Mereka terbang saat mereka mengobrol, dan hanya tidak melirik Chu Feng. Mereka terbang melewatinya, jelas sangat terburu-buru. Namun, setelah Chu Feng mendengar pembicaraan mereka, dia tidak bisa tetap menjadi pengamat. Orang-orang dari Sekte Night Crippling Night, Chu Feng belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Batu, tetapi dari apa yang mereka katakan, Sekte Pedang Batu ini tampaknya benar-benar anggota pertempuran dari Crippling Night Demon Sect. Jika batu pedang Sekte berkelahi dengan orang lain, maka Chu Feng bahkan tidak akan mengganggu. Namun, mereka berperang melawan Sekte yang menjadi miliknya. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa mengabaikannya. Jadi, dia berbalik dan membuntuti orang-orang itu. Dia terbang menuju pertempuran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Memang, beberapa ribu mil jauhnya dari arai teleportasi, sebuah villa dipenuhi dengan mayat. Darah membentuk sungai, dan di luar villa, ada pertempuran yang menakutkan sedang berlangsung. Ada dua kelompok. Satu kelompok memiliki sejumlah besar orang, mereka mengenakan jubah, memegang pedang batu, dan meletakkan formasi, mengelilingi 10 atau lebih orang di dalamnya. Di antara orang-orang yang dikelilingi, ada pria, wanita, tua, dan muda. Ada juga tingkat kekuatan kultivasi yang berbeda-beda, itu cukup tidak sesuai. Ada martial lords, dan juga para ahli di ranah surga. Bahkan ada anak-anak yang belum mulai berkultivasi. Namun, dari orang-orang di sekitarnya, tidak hanya lebih dari 100 orang yang memegang pedang batu, mereka juga semua dewa bela diri. Kedua belah pihak bertukar pukulan, dan dari kelompok yang lebih kecil, hanya ada 3 lord martial yang cocok untuk bertarung dari seluruh kelompok. Meskipun kekuatan mereka sangat luar biasa, mereka berada dalam kerugian besar karena mereka harus melindungi teman mereka dan mempertimbangkan serangan dari segala arah. Mereka terus mengambil langkah mundur. Dan selain pertempuran yang sedang berlangsung itu, ada satu lagi di langit yang jauh. Ada 2 orang tua, dan budidaya mereka berdua dari peringkat 7 martial lord. Selain itu,
Kekuatan bertarung mereka benar-benar dapat mengejutkan langit dan bumi, itu cukup kuat. Itu benar-benar kepala sekte pedang batu. Namun, bukankah orang tua sembari yang berjari 9 itu melawannya? Apakah orang-orang itu terbunuh oleh sekte pedang batu dari Villa 9 Jari? Petik 2. Orang tua 9 berjari dan kepala sekte pedang batu selalu menjadi teman dekat. Mengapa mereka sekarang bertarung sampai mati? Begitu banyak orang meninggal karena 9 jari Villa. Mereka tidak semua dibantai oleh sekte pedang batu, kan? Petik 2. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa sekte pedang batu bertarung melawan para ahli dari Crippling Night Demon Sect? Mengapa itu menjadi pertempuran internal antara sekte pedang batu dan Villa 9 Jari? Banyak penduduk setempat sedikit mengerutkan kening setelah melihat adegan seperti itu, mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada dari kalian yang tahu ini, ya? Orang tua 9 berjari dan yang lainnya semua adalah anggota sekte Night Crippling. Namun, karena mereka menyembunyikannya dengan sangat baik sebelumnya, tidak ada yang pernah mengetahuinya, kata seseorang dengan sombong yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Jadi Pak Tua 9 berjari dan keluarganya sebenarnya adalah anggota dari sekte Night Crippling. Namun, kepala sekte pedang batu jelas berteman baik dengan orang tua sembari berjari. Orang tua itu bahkan telah membawa para ahli dari Villa 9 Jari dan bertarung melawan musuh berkali-kali bersama kepala sekte pedang batu. Namun ia masih memiliki hati untuk menyerang orang tua sembari berjari dan yang lainnya. Tertegun. Kepala sekte pedang batu telah ingin bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal sudah cukup lama. Tetapi mereka belum pernah melihat sekte kecil seperti sekte pedang batu dengan kepentingan apapun. Namun, jika sekte pedang batu membunuh orang tua sembari berjari dan keluarganya, maka mereka akan mencapai sesuatu yang hebat. Tidak hanya mereka akan menerima kekuatan yang sangat besar untuk diandalkan, mereka bahkan akan menerima hadiah yang luar biasa. Seperti yang mereka katakan, jika kamu tidak memikirkan kepentinganmu lebih dulu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Kepala sekte pedang batu memilih untuk mengarahkan pedangnya pada saudaranya di hadapan kekuasaan dan kekayaan. Ini bukan sesuatu yang bisa disalahkan sepenuhnya padanya, kata beberapa orang. Namun, pria tua sembari berjari memperlakukan kepala sekte pedang batu seperti keluarga. Namun sekarang, dia benar-benar melakukan ini? Itu terlalu tidak setia dan tidak benar, kata yang lain. Ada banyak orang lain yang merasa marah. Diam. Jika sekte pedang batu mendengarmu, sebuah bencana akan menimpa kepalamu. Melihat ketidaksenangan orang itu, ada teman baiknya yang dengan ramah menyarankannya agar lebih tenang, kalau tidak, dia mungkin akan dibunuh. Pada saat itu, Chu Feng juga mendekat dan secara kebetulan mendengar diskusi mereka. Pada saat itu, karena orang tua sembari dan keluarganya semua mengenakan pakaian kasual, Chu Feng tidak bisa menentukan apakah mereka adalah anggota sekte iblis Crippling Night. Jadi, Chu Feng tidak punya pilihan selain menggunakan mata surga untuk memeriksanya. Di hadapan mata surga, semua hal ditampilkan dengan telanjang. Terlepas dari pakaiannya, Chu Feng masih bisa melihat punggung mereka. Seperti yang diharapkan, keluarga orang tua sembari berotak 9 yang saat ini dikelilingi dan diserang oleh sekte pedang batu, dengan pengecualian anak-anak. Semuanya memiliki bulan hitam yang tidak lengkap di punggung mereka. Mereka memang anggota Crippling Night Demon Sect. Si Jingtian, aku melihat kamu sebagai saudara dan mengatakan kepada aku rahasia aku menjadi dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Namun sekarang, kamu bertujuan untuk membunuhku, dan ingin membantai seluruh keluargaku. Hari ini, aku akan merobek jenazahmu menjadi sejuta keping, jika tidak kebencian di hatiku akan tetap abadi. Petik 2. Pada saat itu, orang tua sembari berjari memegang pisau elit armament. Dia sangat marah, setiap serangan dan serangan yang dia lakukan bertujuan untuk membunuh. Haha, Jiu Zi 1, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Namun, kepala Stone Sword Sect juga tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun elit armament di tangannya aneh, itu adalah pedang batu, saat ia berputar dengan cahaya, auranya luar biasa. Sambil bertarung melawan Pak Tua ber9 jari, cahaya bersinar ke segala arah dan gelombang kejut menyapu tanpa terkendali. Itu mengejutkan semua orang yang menonton,
dan tidak satupun dari mereka yang lebih unggul dari yang lain. Meskipun mereka berdua tidak dapat menentukan siapa yang akan menang, keluarga si tua sembari berjari adalah keseluruhan kasus. Mereka sama sekali tidak berada dalam situasi yang baik. Meskipun para ahli terkuat di 9 jari villa, selain orang tua 9 jari, berada dalam kelompok yang tersisa. Ketika mereka menghadapi serangan sekitarnya dari begitu banyak tetua dan murid dari Sekte Pedang Batu, mereka terpaksa mengerahkan sejumlah besar kekuatan. Perlahan, mereka dikalahkan. Jiuzi, jika kamu tidak segera mengalahkanku, keluargamu akan benar-benar terbunuh. Bahkan jika kamu dapat melarikan diri, aku yakin tidak ada gunanya selamat sendirian, bukan? Ah, lihat, kecakapan cucu kamu dalam berkultivasi cukup bagus, dan di masa depan, ia pasti akan menjadi jenius kultivasi. Namun, sayangnya, tidak peduli seberapa baik yayasannya, ia masih terlalu muda. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi, dia akan mati. Itu benar-benar memalukan. Haha, saat kepala Sekte Pedang Batu menyerang dengan ganas, dia mengolok-olok Pak Tua berujung 9. Aku akan membunuhmu. Ketika dia mendengar kata-kata itu dan melihat mayat kerabatnya yang berserakan di tanah di bawah. Dan kemudian melihat cucunya yang menangis yang bersembunyi di balik keluarganya yang masih hidup serta anak-anaknya yang basah kuyup dengan darah, bertarung dengan ganas. Si sembari yang berjari 9 Pak Tua mengertakkan gigi karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah raungan marah, dia sekali lagi menyerang dengan semua yang dia miliki. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar putus asa sekarang. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Kepala Sekte Pedang Batu tertawa semakin gila. Kemudian, dia melolong, kamu sampah, untuk apa kamu masih ragu? 100 orang tidak dapat mengalahkan Selusin? Cepat akhiri kehidupan kecil mereka. Tidak peduli jenis skill 4 meter 1 atau usia, bunuh semuanya. Aku akan menghargai mereka yang bisa mengalahkan kepala mereka. Petik 2. Bunuh. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Batu Pedang Sekte bertindak seolah-olah mereka memiliki darah ayam yang disuntikkan ke mereka. Ketika mereka mulai mengirimkan serangan paling kuat mereka. Dengan sikap yang begitu sengit, mereka mengepung dan menyerang. Mereka berjuang untuk memenggal kepala keluarga Pak Tua sembari berotak. Bahkan anak-anak yang baru berumur beberapa tahun tidak terhindar dari serangan mereka. Ketika mereka menghadapi serangan seperti itu, keluarga orang tua sembari berjari semua memiliki wajah datar. Mereka tahu, dalam situasi seperti ini, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa membantu tetapi menyerah pada penolakan. Kalian semua benar-benar layak mati. Namun, pada saat yang sangat krusial itu, sebuah teriakan yang dipenuhi dengan haus darah meledak di udara. Pada saat yang sama, aura yang sangat tak terbatas melonjak. Nafsu darah mengerikan yang sangat besar juga turun dari langit, mengelilingi medan perang, menindas semua orang dari Sekte Pedang Batu.